Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penyampaian materi tentang MAK yang disusun oleh Rosi Susanti, nomor mahasiswa 111901499. Tentang MAK, apa itu MAK? Bagaimana cara mengobatinya? Pengertian: sakit MAK alias dispepsia adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Jadi, sakit MAK bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Umumnya, sakit MAK disebabkan oleh luka terbuka yang terjadi di lapisan dalam lambung atau tukak lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan stres. Sakit MAK adalah salah satu penyakit pada sistem pencernaan yang terbilang mudah untuk disembuhkan, tetapi juga bisa menjadi parah apabila tidak segera ditangani. Secara garis besar, ada dua jenis penyakit MAK, yakni yang pertama gastritis akut. Penyakit MAK akut adalah inflamasi atau reaksi tubuh terhadap mikroorganisme dan benda asing yang ditandai oleh panas, bengkak, nyeri, dan gangguan fungsi organ tubuh akut dari lambung, dan biasanya terbatas hanya pada muklosa. Penyakit MAK akut dapat terjadi tanpa diketahui penyebabnya. Yang kedua, gastritis kronis. Lambung penderita penyakit MAK kronis mungkin mengalami inflamasi kronis dari tipe gangguan tertentu yang menyebabkan gastritis dari tipe yang spesifik, yaitu gastritis kronisa. Jenis penyakit MAK yang dilihat berdasarkan tingkat keparahan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, MAK ringan. MAK ringan masih tergolong tahap ringan, di mana biasanya setiap orang sudah berada di tahap ini. Jika dilakukan pemeriksaan akan terlihat asam lambung berlebih di bagian dinding. Yang kedua, MAK sedang. MAK pada tahap ini sudah menyebabkan nyeri, sakit, dan mual yang menyakitkan. Yang keempat, MAK kronis. MAK kronis adalah MAK yang sudah parah intensitasnya dibandingkan MAK biasa. Yang keempat, kanker lambung. Kanker lambung terjadi akibat mikroorganisme yang merugikan, yaitu Helicobacter pylori. Ada beberapa faktor yang dapat membuat risiko seseorang mengalami sakit MAK. Yang pertama, adanya masalah emosional seperti kecemasan atau depresi. Yang kedua, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang keempat, efek samping penggunaan obat anti-inflamasi non-steroid. Kelima, mengkonsumsi makanan berminyak dan berlemak dan pedas. Selanjutnya, terlalu banyak mengkonsumsi minuman berkafein dan soda. Selanjutnya, mengkonsumsi coklat berlebih. Terakhir, terlalu banyak makan atau makan terlalu cepat. Keluhan atau gejala. Gejala sakit MAK yang biasanya akan dialami pengidap antara lain: yang pertama, cepat merasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan, mual dan muntah, kembung pada perut bagian atas, sering bersendawa, nyeri pada ulu hati, dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan, rasa panas pada bagian perut atas. Komplikasi sakit MAK. Ada 3 komplikasi yang berkaitan dengan penyakit MAK. Yang pertama, esophagus Barrett.
Esofagus barat disebabkan oleh paparan asam lambung di kerongkongan secara terus-menerus, yang menyebabkan perubahan pada sel-sel di lapisan bagian bawah kerongkongan menjadi sel kanker. Yang kedua, stenosis pylorus. Komplikasi ini terjadi ketika asam lambung menyebabkan iritasi jangka panjang pada lapisan sistem pencernaan. Piloris adalah jalur antara lambung dan usus kecil. Pada kasus stenosis pilorik, pilorus menjadi parut dan menyempit. Akibatnya, makanan tidak bisa dicerna dengan baik. Yang ketiga, penyempitan esofagus. Penyempitan esofagus terjadi bila seseorang mengalami sakit mak berulang akibat reflux asam. Gejala yang muncul biasanya sulit menelan dan nyeri pada bagian dada. Cara mencegah dan mengatasi penyakit mak. Yang pertama, hilangkan kebiasaan menunda waktu makan. Yang kedua, kurangi mengkonsumsi makanan jenis asam dan pedas karena dapat memicu asam lambung. Jika Anda sedang terkena penyakit mak, sebaiknya jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan karena akan membuat perut menjadi tambah sakit. Selanjutnya, next, hindari stres. Dan bila penyakit mak Anda semakin parah, lebih baik periksalah ke dokter agar bisa ditangani lebih tepat. Nah, ini merupakan salah satu contoh gambar seorang atau penderita penyakit mak. Apa penyebab mak? Ini bisa jadi yang pertama, pikiran tidak tenang dan kurang tidur karena sering buang air kecil pada malam hari, atau bisa jadi karena stres seperti yang tadi. Yang kedua, konsumsi makanan yang bersifat asam, pedas, atau bumbu yang merangsang. Sebelum kita mengetahui penyebab sakit mak, kita harus tahu tentang cara kerja lambung. Setiap makanan yang kita konsumsi akan masuk ke lambung, lalu dicerna secara kimiawi dengan bantuan dari enzim pepsin dan renin yang dicampur dengan asam lambung. Apabila terjadi gangguan, maka mukosa akan rusak dan menimbulkan rasa sakit atau nyeri. Apabila gangguan ini terus-menerus terjadi, maka asam lambung akan memecah mukosa dan menyebabkan iritasi dan peradangan. Kondisi inilah yang mengakibatkan sakit mak. Metode penyembuhannya. Yang pertama, bagi pengidap mak, cobalah cooling down. Jangan terlalu terpaku dengan berbagai judgement tentang asam lambung. Yang kedua itu dengan herbal. Air rendaman kurma untuk menyeimbangkan lambung. Habatus sauda ditambah madu merupakan herbal Rasulullah yang sangat baik untuk kesehatan. Selanjutnya, air jahe ditambah pandan atau kayu manis. Kunyit ditambah jahe ditambah pandan. Air rebusan kayu manis. Mak bisa disembuhkan tetapi tidak bisa sembuh total. Mak adalah penyakit yang dapat kambuh apabila si penderita tidak makan teratur, terlalu makan banyak atau sebab lain. Biasanya, untuk meredakan atau menyembuhkan penderita harus mengkonsumsi obat jika diperlukan. Obat-obatan sakit mak umumnya dimakan 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kenapa obat dimakan 2 jam sebelum makan atau sesudah makan? Tujuannya, yang pertama 2 jam sebelum makan, yaitu untuk
menetralisir asam lambung karena pada saat tersebut penumpukan asam lambung sudah sangat banyak dan penderita pasti sudah luka-luka kecil yang apabila terkena asam akan terasa perih. Yang kedua, 2 jam setelah makan. Tujuannya untuk melindungi dinding lambung dari asam yang terus diproduksi. Akhirnya, asam yang di lambung akan terpakai untuk mencerna makanan sehingga sudah ternetralisir dan tidak akan melukai dinding lambung. Obat-obatan yang biasa digunakan. Yang pertama, antasida, yaitu untuk menetralisir asam lambung dan menghilangkan rasa nyeri. Selanjutnya, pompa proton mencegah pertumbuhan bakteri, yaitu untuk menghentikan produksi asam lambung dan menghambat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Selanjutnya, agen sitoprotektif, yaitu melindungi jaringan mukosa lambung dan usus halus. Selanjutnya, obat anti-sekretorik, yaitu mampu menekan sekresi asam. Pankreatin membantu pencernaan lemak, karbohidrat, protein dan mengatasi gangguan pencernaan seperti perut kembung, mual, dan sering mengeluarkan gas. Selanjutnya, ranitidin itu mengobati tukang lambung, simetidin mengobati dispepsia. Bahannya berupa hemp salt, kurma, jahe, kelapa, buah kelapa itu yang masih seperti ingus. Terus caranya semuanya dicampur, penyebabnya untuk meringankan penyakit. Diagnosis sakit MAG. Untuk membantu dokter mendiagnosis sakit MAG, kamu perlu menjelaskan secara detail gejala yang dialami, termasuk lokasi munculnya rasa nyeri di perut. Dokter juga akan mencari tahu tentang riwayat kesehatan kamu dan memeriksa bagian perut dengan cara menekan area perut yang berbeda untuk mengetahui apakah ada bagian perut yang sensitif, nyeri saat ditekan atau nyeri di bawah tekanan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan alasan saya mengambil materi tentang MAG. Yang pertama yaitu karena pada umumnya masyarakat mempunyai penyakit ini, yaitu penyakit ini sangat luas dan sangat sering ditemukan. Yang kedua, meskipun tergolong penyakit yang ringan, banyak orang yang melalaikan bahaya dari penyakit ini. Alhasil mengakibatkan tingkat keparahan. Selanjutnya, orang tidak terlalu peduli dengan penyakit ini. Yang terakhir, cara pencegahannya mudah tapi sering diabaikan. Baiklah, sekian dari penyampaian materi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.